Polemik mencuat dari langkah yang diambil pejabat pelaksana tugas Gubernur DKI terhadap sejumlah kebijakan strategis Pemprov. Salah satunya kenaikan APBD DKI 2017 sebesar 2 triliun yang dibahas bersama DPRD DKI. Hal ini sebelumnya dikhawatirkan oleh Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama. Anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI 2017 naik 2 triliun rupiah. Menurut pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono, peningkatan jumlah tersebut karena ada dinamika dalam pembahasan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Peningkatan anggaran itu akan diprioritaskan diantaranya ke dalam program pembebasan lahan dan peningkatan sarana prasarana seperti rumah susun. Jadi perubahan-perubahan ini tetap dalam koridor RKPD, tidak akan keluar. Dan yang kedua, penyesuaian yang dilakukan karena dinamika di dalam pembahasan dan penyesuaian dasar perhitungan saja. Semua akan 19 Desember selesai dan baru kali ini saya harapkan mungkin bisa selesai sebelum awal Januari. Perihal kewenangan penandatanganan anggaran ini sebelumnya menjadi alasan Basuki Cahayapurnama alias Ahok mengajukan uji materi Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Uji materi ini hingga kini prosesnya masih berjalan. Ahok berharap MK segera memutus gugatannya agar tidak terjadi cacat administrasi dalam pengesahan anggaran. Karena akan terjadi cacat administrasi APBD nanti. Kalau dia putuskan Januari, udah ketok palu, cacat ini APBD kita. Wewenang pemerintah itu ada pada gubernur, bukan wakil gubernur, apalagi PLT, jauh banget. Kalau kita berpikir satu paket, kalau saya tidak bisa jadi gubernur, wakil saya naik nggak? Naik. PLT naik nggak? Enggak dong. Yang boleh naik saja selama jadi wakil tidak berhak tanda tangan APBD itu. Menanggapi perubahan anggaran ini, Jarod Saiful Hidayat menganggap pejabat pelaksana tugas seharusnya tidak membuat atau mengubah kebijakan strategis. PLT seharusnya mengawal kebijakan yang telah dibuat oleh pejabat definitif sebelumnya. PLT ini kan sifatnya sementara ya, oke, sementara ya. Karena beliau itu sifatnya sementara, tentunya kan beliau harusnya mengawal dan mengamankan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ahok dan saya ya di dalam proses APBD ya, mengamankan. Tidak boleh misalkan membuat kebijakan strategis terus merubah, nggak boleh harusnya. Total RAPBD tahun anggaran 2017 mencapai 70,28 triliun atau meningkat 4,65% dibanding tahun 2016 sebesar 67,16 triliun rupiah. Proses pengesahan Raperda APBD 2017 ini pun terbilang cepat. Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD DKI telah menyepakati anggaran itu pada 22 November lalu dan ditargetkan sudah sampai ke Kementerian Dalam Negeri pada 19 Desember mendatang. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Rancangan anggaran pemerintah Provinsi DKI untuk tahun 2017 dinilai membengkak dari 68,75 triliun menjadi 70,28 triliun rupiah. Pelaksana tugas Gubernur DKI membantah merombak rencana awal anggaran, namun hanya menyesuaikan dan menegaskan tidak ada anggaran titipan dari siapapun. Di sisi lain muncul pertanyaan, sejauh apa sebenarnya kewenangan seorang pelaksana tugas gubernur? Dan di luar itu semua, polemik besaran anggaran Jakarta ini mengingatkan keberatan Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang saat itu menolak cuti kampanye yang katanya demi mengawal penyusunan APBD DKI 2017. Malam ini kami membahasnya langsung dan bertanya langsung kepada Sumarsono, PLT Gubernur DKI sekaligus Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. Selamat malam, Pak Soni. Terima kasih sudah hadir. Nanti kita akan mulai menjelaskan, tapi saya perkenalkan juga narasumber yang lain melalui sambungan satelit. Ada Oce Madril, Akademisi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selamat malam, Bang Oce. Selamat malam, Mas Indra. Baik, terima kasih Bang Oce. Di studio ada Pak Sumarsono, atau kita panggil saja akrabnya Pak Soni ya. Iya. Baik, saya akan mulai dari Pak Soni terlebih dahulu tentu saja. Selamat malam Pak Soni. Ya. Saya mulai dari Pak Soni terlebih dahulu. Mungkin Bapak bisa menjelaskan soal APBD 2017 ini. Anda kan membantah bahwa tidak merombak, tetapi menyesuaikan. Bisa Anda jelaskan? Maksudnya menyesuaikan? Jadi APBD ya Provinsi DKI Jakarta ini, masuk juga yang daerah lainnya, itu disusun harus berdasarkan RKPD. Rencana kerja pemerintah daerah itu rencana tahunan yang ditetapkan oleh Gubernur Petahana.
Kalau kita APBD disusun keluar dari RKPD, namanya mengobrak-ngabrik. Ya. Jadi kerangkanya ini dulu. Oke. Ya. Lah RKPD itu apa? RKPD itu breakdown dari RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5 tahunan. Apa itu RPJMD? Itu terjemahan dari komitmen politik, visi dan misi gubernur dan wakil gubernur. Ya. Dengan demikian kalau kita melaksanakan RPJMD, kemudian melaksanakan breakdown-nya RKPD, kemudian menyusun APBD berdasarkan RKPMD, yaitu sudah inline. Tidak ada perubahan prinsip dari sisi kebijakan. Oke. Pertanyaannya, dinamika berkembang. Karena dulu disusun sekian bulan lalu dan sekarang tentu berbeda. Apa yang buat berbeda? Satu, UMP. Ya, upah minimum provinsi dulu 31. Sekarang jadi 33 2017. Oke. Pasti menjadikan perubahan dari penyesuaian angka-angka dalam APBD. Sebentar Pak, sampai di Ya. situ. UMP-nya berbeda. Itu saat ditetapkan oleh rencana itu ditetapkan oleh Gubernur Petahana saat itu, Gubernur aktif Basuki Cahayapurnama. Jaraknya kan belum terlalu jauh atau sudah terlalu jauh? Nah, begini, Baru berapa bulan kan Pak? ini APBD 2017 itu yang menyampaikan paripurnanya saya. Iya. KUAPPAS pada saat tahu belum dibahas. Jadi baru disampaikan sepihak oleh eksekutif. Jadi yang justru menyampaikan dalam paripurna adalah saya. Yang dibahas oleh Gubernur Petahana adalah APBD perubahan 2016. Jadi belum APBDP. Nah, ini hanya eksekutif hanya draft sepihak. Dan itu dasar perhitungannya jelas pasti 3.1. Sebentar Pak, itu jadi yang ditetapkan saat itu oleh Pak Ahok adalah APBDP. APBDP itu yang ditandatangani. Yang Belum APBD disentuh. 2017 Belum sama sekali. disentuh sama Rencananya sedikit pun Ya draft versi eksekutif. draft kan, draft versi eksekutif sudah Iya, ada. masih kasar. Itu nggak boleh, itu wajar kalau berubah. Ya jelas namanya baru kan APBD itu milik berdua. Oke. Eksekutif dan legislatif dalam sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, ada AN. Ya, Artinya bahwa ini milik berdua. Bukan pemerintah daerah saja, Bukan ya. pemerintah daerah. Ini harus disadari sepenuhnya. Ada kekuatan legislatif di sebelah. Oleh karena itulah draft yang diajukan pemerintah daerah memang bisa dalam dinamika pembahasan lalu berubah. Nah, bisa dijelaskan lagi yang kembali ke soal yang 2 triliun tadi selain UMP apa lagi? Nah, inilah kemudian perubahan dulu posisinya supaya jelas dulu posisinya. Ya. Sehingga sebenarnya ini prinsip tidak ada perubahan kecuali penyesuaian. Penyesuaian satu adalah UMP, kedua juga mungkin harga BBM, ketiga harga komponen dan seterusnya. Itu semua kan ada perhitungan-perhitungan. Sehingga in prinsip tidak ada. Nah, kemudian kenapa penambahan menjadi 70,28 triliun? Karena diperhitungkan ada silpa yang dimasukkan ke dalam Ya. anggaran. Itu Silpa, ada silpanya itu saya kira ada 5,70 triliun. Ya, 5,70. kemudian juga ada uang pinjaman proyek untuk MRT sebesar 3,68 dan kemudian itu kalau ditambahkan kan menjadi 70,2 triliun. Sebenarnya kalau dari pengeluaran sendiri nggak sampai segitu. Oke. Ya, hampir sama peningkatannya dari 67,16 triliun. Jadi karena kalau RAPBD kan ditambah dengan silpa dan penerimaan-penerimaan yang lainnya. Sehingga in prinsip, nah tambahan kenaikan dari APBD ini kemudian untuk apa? Kok meningkat 4,65% peningkatannya? Ya untuk pembebasan lahan ya untuk ruang hijaunya ya saya kira dibutuhkan, kemudian juga untuk menyiapkan lahan dalam rangka membangun rumah susun karena banyak penggusuran-penggusuran. Konsepnya kan disiapkan dulu rumah susun baru digusur. Kan butuh lahan-lahan. Ya. Nah, inilah pembebasan lahan dibutuhkan. Jadi peningkatan jumlah itu hanya untuk pengadaan lahan yang nanti diperlukan 2017. Saat itu tidak terhitung di rencana yang ditetapkan oleh Sudah diperhitungkan tapi kan jumlahnya sedikit. Karena diprogramkan pada saat rancangan itu 67, sekian. Nah karena ada peningkatan, ada pengurangan sana, penambahan penerimaan, ya sudahlah angka sekian. Soal nanti pada saat pembahasan APBD sekarang itu mau turun lagi bisa saja menjadi 69. Masih bisa turun lagi? Bisa. Itu kan itu di saat tahap yang mana nanti bisa turun? sekarang kan lagi proses pembahasan. Saya sudah melakukan pidato paripurna, kemudian lagi dibahas oleh DPRD. Sudah ada pandangan umum dari DPRD. Sekarang sudah ini lagi pandangan-pandangan. Bisa saja nanti saya yakin tidak akan sampai 70,28. Pasti turun lagi 69, 68. Itu kan ada penghematan, pembahasan, penyesuaian. Tapi kalaupun nggak turun menurut Anda itu wajar saja? Tidak wajar saja. Yang penting adalah apa sih akuntabilitas, penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.
Kalau pengadaan lahan, memang Jakarta membutuhkan ruang hijau. Kenapa ada pertanyaan ini Pak? Karena dikhawatirkan ketika usulan yang sempat diajukan pertama draftnya itu sekitar 68 triliun begitu ya, 68,75 triliun. Lalu menjadi 70 orang bertanya, ini belum Pak Sumarsono baru berapa bulan jawab PLT sudah naikin 2 triliun aja dari anggaran yang sempat diajukan oleh Pak Ahok begitu. Dugaannya adalah PLT, ini dugaan Pak, PLT mengakomodir seluruh atau beberapa anggaran-anggaran titipan dari anggota Dewan, DPRD. Sederhana jawabannya. Yang pertama, perkiraan waktu nyusun memang angkanya nggak sampai 70, sekian. Karena bisa pendapatan dari bantuan perimbangan keuangan pusat tidak sekian. Karena ada pemotongan-pemotongan. Penerimaan tidak mungkin sekian, dihitung baru kemarin. Sehingga karena asumsinya 68 diprogramkan 68. Tapi kalau kenyataan setelah ditotal bisa 70, sekian, apa yang sekian disimpan kan tidak. Lalu dibelanjakan untuk kepentingan publik, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi kenaikan itu semata-mata karena kita memiliki sesuatu yang bisa diprogramkan, bukan untuk disimpan. Yang kedua sederhana saja, penambahnya sangat terukur untuk lahan. Kalaupun kelak kemudian belanja lahan itu tidak dibutuhkan, ya saya kira gubernur siapapun juga yang kepilih bisa mengkat itu. Tapi saya garis bawahi juga bahwa masih ada kemungkinan akan turun lagi tergantung pembahasan di DPRD nanti. Bisa turun lagi. Baik, saya akan coba lihat perspektif hukum secara administrasi negaranya begitu ke Bung Oce Madril, karena Bung Oce ini memberikan tulisan yang panjang lebar juga soal di mana sih, sejauh apa sih kewenangan seorang PLT. Tapi tadi sudah dijelaskan begitu salah satunya oleh Pak Sony bahwa ini bukan merombak karena tidak keluar dari RKPD. Jadi hanya menyesuaikan. Walaupun kita lihat secara angka memang ada penaikan atau kenaikan 2 triliun begitu Bung Oce. Bung Oce, Anda melihat aturannya apakah ini masih dalam kerangka kewenangan seorang PLT itu ataukah ini sebenarnya ada yang janggal? Ya, kalau kita melihat kewenangan dari pejabat pelaksana tugas, memang saya berpandangan, ya saya sudah tulis itu di harian Kompas ya, saya berpandangan memang kewenangan dari pejabat PLT itu terbatas. Bukan kewenangan sebagai seorang pejabat yang definitif. Jadi dan kalau kita merujuk pada undang-undang administrasi pemerintahan misalnya, undang-undang Pemda, memang ini kan dua entitas yang berbeda ya. Ada pejabat definitif yang betul-betul mendapatkan mandat secara atributif, dipilih dalam pilkada dan seterusnya. Kemudian ada pejabat pelaksana tugas yang dia datang, dia diangkat karena memang gubernur atau kepala daerah definitif diwajibkan cuti, diperintahkan cuti oleh undang-undang karena ikut pilkada gitu. Sehingga gubernur definitif tidak ada pilihan lain, memang harus cuti dan waktunya pendek. Makanya saya mengatakan kewenangan PLT bagaimanapun tidak bisa akan sama dengan definitif karena waktunya sangat pendek, dibatasi, kemudian juga cara memperoleh kewenangannya berbeda, banyak hal yang berbeda. Jadi memang tidak sama. Intinya terbatas, berbeda begitu ya. Hukumnya tidak sama. Memang tidak sama dan memang dia memiliki keterbatasan. Nah, kata kuncinya adalah PLT ini adalah menjalankan tugas-tugas administratif. Tugas-tugas yang sifatnya bukan kebijakan-kebijakan strategis. Itu bahasa dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ya. Di situ sudah dijelaskan secara detail. Termasuk persoalan anggaran. Itu dianggap oleh peraturan perundang-undangan sebagai sebuah persoalan yang strategis, kebijakan strategis yang mestinya tidak diutak-atik oleh pejabat pelaksana tugas. Jadi dalam bayangan kita, mestinya pejabat pelaksana tugas itu tidak lagi bicara mengenai apakah bahasanya membongkar, menyesuaikan, dan seterusnya mengenai dengan alokasi anggaran. Dia memiliki kewenangan yang sangat terbatas dari sisi perpindahan kepegawaian, formasi kepegawaian dan dalam hal perencanaan kerja dari pemerintah. Nah, kalau kemudian pejabat PLT masuk pada wilayah itu, yang kalau kita rujuk pada peraturan perundang-undangan memang bermasalah begitu. Cuma kan ini ada masa di mana masa pilkada, masa cuti pilkada itu adalah masa di mana pembahasan dengan pembahasan anggaran begitu ya. Ini yang kemudian membuat seolah-olah pejabat-pejabat PLT itu memiliki posisi dia bisa kemudian melakukan banyak hal terkait dengan anggaran.
Walaupun tadi sudah disampaikan bahwa sebetulnya pejabat definitif sudah menyusun itu. Bahwasannya pejabat definitif belum memasukkan ini dan seterusnya. Kalau kita lihat dalam perspektif peraturan perundang-undangan, ya itulah yang harusnya dilakukan begitu. Karena kan menyusun anggaran itu tidak ujuk-ujuk 1 bulan sebelum, prosesnya panjang. Gitu. Dan kalau kemudian tiba-tiba ada peningkatan, ada perubahan, justru perubahan itu menurut saya pejabat PLT berarti sudah memasuki wilayah yang strategis, yaitu persoalan alokasi anggaran. Sebetulnya Mas Indra, kalau kita lihat dalam Permendagri ya tahun 2016, itu kan tidak hanya Permendagri ini yang menurut saya menjadi persoalan ya, karena kewenangannya menjadi makin luas di situ. Tidak hanya masalah urusan strategis, tapi juga misalnya persoalan SOTK ya. Dinas-dinas dan kemudian kepegawaian ya, pejabat-pejabat di daerah yang itu merupakan wilayah strategis yang mestinya tidak disentuh juga oleh pejabat PLT begitu. Baik, intinya ketika jadi ada problem dari sisi dasar hukum menurut saya. Baik, jadi ketika tadi penjelasan yang disampaikan oleh Pak Soni bahwa ketika angka yang diajukan oleh Gubernur Petahana ini ternyata membutuhkan penyesuaian karena memang masih ada yang kurang atau kosong, itu pun PLT tidak boleh masuk menurut aturan yang Anda pahami? Kalau misalnya sudah ada perencanaan, sudah ada kebijakan yang dibuat oleh pejabat definitif dan itu kemudian dirubah oleh pejabat PLT, yang menurut saya ini tidak boleh dilakukan ya. Beda kalau misalnya belum ada sama sekali dan kita ingin membutuhkan sebuah terobosan untuk jalannya pemerintahan, kan tidak begitu situasinya. Pada saat ini kan sudah ada rencana, sudah ada alokasi, sudah ada kebijakan dan itu kemudian dirubah. Mau disesuaikan atau apapun bahasanya kan intinya dirubah begitu. Baik. Nah, masuk pada wilayah kebijakan strategis alokasi anggaran itulah yang menurut peraturan perundang-undangan keliru. Baik. Nanti kita akan lihat tanggapan dari Pak Soni. Jadi itu tadi bahasanya sama saja kalau intinya sudah masuk kepada ranah strategis Pak Soni. Kita akan ulas lebih lanjut. Kita dengarkan jawaban Pak Soni setelah jeda berikut ini. Tadi Bung Oce Madril dari Yogyakarta sudah menjelaskan bahwa ketika sudah ada rencana anggaran yang dibuat oleh gubernur definitif yang sekarang ini nonaktif, maka tidak boleh ada upaya untuk mengubah, menambah, merombak atau apapun istilahnya tadi. Nah, Pak Soni, bagaimana jawaban Anda? Ini masuk ranah strategis jadinya nih, Pak. Ada beberapa yang harus saya respon mengenai perubahan APBD strategis. Kalau PLT tidak bisa berbuat apa-apa, sementara APBD itu adalah milik eksekutif dan milik legislatif. Apakah di sebelah itu dianggap patung? 100 orang anggota DPRD dipilih oleh rakyat. Dan dia merasa memiliki punya hak budget, hak perencanaan, hak regulasi. Apakah itu patung? Kan tidak. Disinilah kemitraan antara DPRD dengan eksekutif dibangun dalam sebuah sistem pemerintahan. Jadi ketika draft ini dibawa ke DPRD, DPRD berbicara, mengusulkan ini itu, begitu. Nah, sementara bahasnya dengan siapa? Apa dengan gubernur petahana non-aktif? Kan tidak boleh. Itulah punya mitra nama eksekutif, 1 poin. Dengan demikian perubahan suatu hal yang memungkinkan karena harus dibahas dengan DPRD. Kalau nggak dibahas, siapa yang tekan APBD? Apa yang nunggu bulan Juni atau bulan April? Pembangunan bisa macet, pelayanan publik, gaji nggak dibayarkan karena nggak ada APBD. Ini problem namanya situasi pemerintahan. Karena itulah dalam pemerintahan itu tidak boleh 1 detik pun kosong kepala daerah. Yang kedua, PLT terbatas, jawabannya iya. Ada kepala daerah itu ada kepala daerah definitif, kepala daerah penjabat kepala daerah, yang kedua ada PLT kepala daerah. Disebut penjabat kepala daerah apabila kepala daerah sudah akhir masa jabatan, kosong diisi penjabat. Kayak saya waktu di Sulawesi Utara itu penjabat kepala daerah. Kewenangannya penuh. Hanya ada pembatasannya. Dalam hal melaksanakan fungsi strategis, harus izin tertulis dengan Mendagri. Kalau dalam rangka cuti, ini menjabat, cuti kemudian menjabat lagi, namanya pelaksana tugas. Hampir sama dengan pejabat. Sama, terbatas. Bedanya? Terbatas. Terbatasnya apa? Dalam hal saya tanda tangan APBD, menyusun dan tanda tangan APBD, maupun peraturan daerah mengenai organisasi perangkat daerah, itu harus seizin tertulis Menteri Dalam Negeri. Jadi
inilah pembatasannya. Ini sudah Anda melakukan ini Loh, ini ketika kan menyusun ini. belum taken. Enggak, maksudnya menyusun ini Oh iya, langkah-langkah yang Anda ambil semua pasti. atas konsultasi dengan menteri. Bukan hanya konsultasi tiap hari, saya bertanggung jawab bukan untuk kepada gubernur petahana. Seluruh PLT bertanggung jawab kepada menteri dalam negeri. Kenapa kepada menteri dalam negeri? Kewenangan itu satu didelegasikan, Ya. yang kedua kalau didelegasikan tidak mungkin ditarik Ke atas maksudnya. ke atas karena sumber kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 pasal 4, kekuasaan eksekutif pertanggungjawaban terakhir ada di presiden. Oke. Ketika masuk ke gubernur bupati itu adalah kekuasaan yang dibagikan oleh presiden kepada mereka. Soal pemilihan dari bawah itu adalah legitimasi berdasarkan teknik saja. Teknik saja. Ya. Tapi inti kekuasaannya bertanggung jawab terakhir dalam kabinet presidensial ya presiden. Oke. Oleh karena itulah apabila gubernur ya cuti, wakil gubernur tidak ada, berikan ke wakil gubernur. Maka wakil gubernur sebagai PLT. Jadi bedanya terbatasnya itu hanya ketika Anda Seizin. memutuskan seizin Mendagri, Nih. kalau kepala daerah yang definitif tidak Langsung, perlu izin. nggak usah. Langsung. Itu satu. Ya. Poin kedua di Jakarta, karena dua-duanya mencalonkan, maka posisi ditarik ke atas. Dari atas kepada presiden yang menangani pemerintahan, namanya atasan Ya, gubernur, ya. kepala gubernurnya kan Mendagri. Lah Mendagri sebenarnya menjalankan fungsi di Jakarta. Karena tidak mungkin dia menjalankan pada saat yang sama di beberapa daerah, Didelegasikan. penunjuklah kepada pejabat eselon 1 yang sama-sama punya kepres Baik. untuk menjadi pelaksana tugas. Sehingga pelaksana tugas gubernur ini bertanggung jawab kepada pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri. Termasuk ketika itu kewenangan ketika menyesuaikan anggaran tadi yang Anda sebutkan tadi itu berbeda menjadi lebih naik. Ya pasti seizin Mendagri tertulis. Mendagri. Karena kekuasaan termasuk peraturan daerah merombak penataan daerah seizin Mendagri. Jadi menurut Anda ketika ada pandangan tidak boleh mengubah apa yang sudah didraftkan begitu oleh eksekutif dalam hal ini, Ya macet semuanya. itu berarti menafikan DPRD. Nah, satu, itu menafikan DPRD, membuat ini DPRD seperti patung. Tidak bisa dalam ya. dinamika seperti ini. Tapi yang jelas, ini semua Mendagri tanggung jawabannya. Jadi kekuasaan yang saya lakukan itu sebenarnya untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri sebenarnya. Baik. Kalau perspektifnya seperti itu bagaimana Bung Oce? Ketika memang sudah ada draft dari apa namanya gubernur petahana yang sekarang menjabat sehingga mencalonkan diri lagi sehingga menjadi nonaktif diwakili oleh PLT. Artinya apakah tidak boleh sama sekali diubah seperti yang Anda sebutkan tadi, tapi kalau kondisinya adalah bahwa partnernya ada DPRD, ini kan tidak mungkin kalau misalnya akhirnya tidak berubah karena DPRD tentu punya perspektif lain. Unsur pemerintahan daerah. Bagaimana Bung Oce? Ya, makanya tadi saya sampaikan persoalan ini akan menjadi sedikit complicated ketika dia masuk, ketika kita bicara mengenai masa pilkada yang itu berbarengan dengan masa pembahasan dari anggaran di daerah. Walaupun sebetulnya logika bahwa akan macet dan seterusnya tidak seperti itu juga. Memangnya ada jaminan ketika gubernur yang membahas itu tidak akan macet, kan nggak ada juga jaminan. Ketika keduanya hadir pejabat definitif dan kemudian ada DPRD, ya belum tentu juga mereka sepakat dalam banyak hal. Jadi dalam hal kemacetan anggaran saya tidak melihat itu ya menjadi salah satu faktornya. Tapi bahwasannya ini berada pada wilayah pada waktu pembahasan APBD, iya. Yang saya ingin tekankan bahwa ada persoalan landasan hukum yang ini menjadi persoalan kita memang. Ini ada persoalan legislasi yang menurut saya tidak secara lengkap mengatur mengenai pelaksana tugas ya, apalagi dalam konteks pilkada. Akhirnya yang kita temukan saat ini adalah Kementerian Dalam Negeri membuat sebuah kebijakan, yang kebijakan inilah yang saya kritik, bahwa Kementerian Dalam Negeri menerbitkan sebuah peraturan yang memperluas, jauh sekali memperluas kewenangan PLT, yang itu tidak ada di dalam peraturan perundang-undangan, begitu loh. Jadi ini persoalannya tidak hanya persoalan praktik pemerintahan, ini persoalan antara satu regulasi dengan regulasi yang jauh di bawahnya. Tadi kan Pak Soni sampaikan bahwa PLT bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri. Harusnya PLT bertanggung jawab kepada Presiden dong, sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Kan gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Saya kan di dalam tulisan itu saya juga kritik bahwa Permendagri memiliki persoalan. Permendagri ini memperluas kewenangan seolah-olah Menteri mengatasnamakan Presiden. Mestinya paling tidak Presiden yang mendelegasikan itu kepada Menteri Dalam Negeri. Karena kan para PLT ini kan diangkat oleh Presiden.
Mereka setara dengan level jabatannya dengan gubernur dan seterusnya ya. Tapi dalam Permendagri kalau kita baca dan sudah saya tulis juga pada opini itu bahwa Permendagri itu memberikan kewenangan yang akhirnya luar biasa besar. Ini yang rentan menjadi persoalan pada tingkatan level pengambilan kebijakan apalagi yang berkaitan dengan anggaran. Ini rentan kemudian menjadi persoalan di kemudian hari. Ada kemungkinan juga misalnya ketika pejabat definitif kembali duduk dalam jabatannya, dikembalikan setelah masa cuti, dia akan merubah banyak hal juga. Jadi ini kan juga akan menyebabkan sebuah situasi ketidakjelasan dalam manajemen pemerintahan. Makanya mestinya ke depan menurut saya perlu dibuat semacam aturan yang lebih lanjut. Sebetulnya undang-undang itu memandatkan atau memerintahkan adanya peraturan pemerintah. Tapi kan sampai sekarang peraturan pemerintahnya tidak pernah muncul begitu, dan kebijakan seperti ini diambil justru tidak ada, ya? yang menurut saya agak keliru dipandang dari sisi undang-undang gitu. Ini terlalu lebar jadinya kewenangan PLT. Oke, baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan Permendagri itu. Apakah benar sepakat Pak Soni bahwa ini disebut memperluas kewenangan tidak sesuai, malah bertentangan dengan undang-undang? Kita akan bahas lebih lanjut. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Baik, saya perkenalkan salah satu narasumber yang sudah bergabung saat ini. Ada Jerry Sambuaga yang merupakan tim pemenangan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Selamat malam, Pak Jerry. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Mungkin saya akan langsung ke Pak Jerry terlebih dahulu untuk bisa nanti ditanggapi juga oleh Pak Soni. Jadi Pak Ahok pernah mengatakan bahwa penetapan APBD yang dilakukan sekarang ini kemudian berubah dari apa yang pernah draftnya disampaikan, malah menaik menjadi 70, sekian triliun begitu ya. Ini akan menjadi cacat prosedur begitu. Bisa Anda jelaskan apa yang sebenarnya ada di benak Pak Ahok? Ya, jadi kami melihat pertama itu dari sisi politik ya. Artinya begini, ketika Pak Ahok itu sebelumnya sudah mengusulkan dan juga berusaha untuk mengusulkan bersama dengan DPRD untuk mengusulkan anggaran yang sudah disepakati bersama ya. Dan itu sebelum Pak Ahok mengambil. Ini disepakati bersama siapa nih? Dengan DPRD ya. Oh, sudah diusahakan untuk disepakati bersama dengan DPRD. Ya. Nah, itu kami melihat bahwa itu kan merupakan sebuah political will ya dari Pak Gubernur DKI untuk bisa mengawal ya sebagaimana apa yang diusulkan oleh Pak Ahok pada saat itu. Ya, itu jadi kita pahami dulu konsepnya adalah pertama untuk mengawal jangan sampai ini yang sudah akan diusahakan untuk disepakati bersama dengan DPRD itu berubah itu ya. Nah, oleh karena itu kami ingin melihat semangatnya adalah bahwa jangan sampai ada perubahan atau mungkin ada ketentuan-ketentuan yang bisa direvisi atau ketentuan-ketentuan yang bisa diubah, dimodifikasi ya oleh pejabat selanjutnya ya, PLT dalam hal ini Pak Soni atau mungkin beserta jajarannya atau mungkin berdasarkan dengan peraturan yang ada. Nah, kita menurut saya yang mungkin kami di tim melihat bahwa yang mungkin kita kritisi adalah peraturannya. Seberapa detail yang mengatur yang ketentuannya bahwa apakah ini bisa diganti, bisa diubah, dia bisa dimodifikasi atau tidak. Karena kan bagaimanapun juga kan itu adalah persepsi politik dan juga aspirasi politik yang memang sudah diusahakan oleh Pak Gubernur sebelumnya begitu. Jadi kami ingin mengawal supaya jangan sampai itu terjadi kecolongan di situ. Dan kedua, apa yang sudah diusahakan untuk disepakati bersama dengan DPRD jangan sampai juga. Jadi kalau misalnya anggaran yang sempat diusulkan pertama dalam bentuk draft itu kemudian berubah di saat dijabat oleh PLT Pak Sumarsono begitu, itu wajar saja menurut Anda? Ya, itu yang Pak Ahok sempat pertanyakan kan sebetulnya kan apakah memang secara ketentuan itu diperbolehkan ya. Karena memang kami melihat juga di tim kan ada beberapa undang-undang yang atau juga Permendagri yang memang katanya ya yang sedang kami kaji dan juga sedang kami pelajari juga di tim kami adalah itu sedikit bertabrakan dan juga ada sedikit kontradiktif gitu kan. Nah, ini yang memang menjadi isu dan memang menjadi concern kami bahwa jangan sampai kalau memang itu bertabrakan, ya tentu kan itu kan juga melanggar ketentuan. Dan kedua, kalaupun itu tidak melanggar, ya kita tanya seberapa jelas, seberapa luaskah kewenangan dari Pak PLT untuk bisa melihat itu. Karena pertama yang tadi sudah disebutkan adalah bagaimana kita juga ingin mengawal kan, karena itu kan juga merupakan salah satu program dan juga apa yang ingin ditawarkan oleh Pak Ahok. Katakanlah ketentuannya tadi misalnya sesuai dengan idealnya menurut Anda begitu. Artinya kalau misalnya bertabrakan dan artinya tidak punya kewenangan PLT untuk melakukan itu dan melakukan perubahan. Kalau misalnya seperti itu. Kalau misalnya seperti itu. Ya. Apakah tidak akan macet artinya? Karena satu sisi kan
gubernur ini maju menjadi. Yang tanda tangan APBD siapa? Gitu lah kira-kira. Jadi begini, kalau memang ternyata disepakati dan sudah persepsinya kita sama ya, misalnya peraturannya itu. Tapi kan ini kan belum, masalahnya kan masih sedang diperdebatkan. Tapi kalau misalnya memang ketentuannya bisa seperti itu, ya kami menyambut dengan baik. Kenapa? Karena apa yang sudah diusulkan, apa yang sudah Dari sisi APBD-nya tidak akan macet. Ya itu mungkin gitu akan kita tata dalam kajian teknis ya. Bulan Juni. Mungkin bisa ditunggu sampai bulan Juni ya. Tetapi sampai itu apa namanya berproses ya, mungkin kita bisa coba pelajari lagi apakah ada mekanisme yang bisa tidak mengubah itu tetapi tetap bisa berjalan gitu secara proses ya. Makanya saya pikir ini mesti dilihat secara komprehensif ya, tidak hanya soal kita menggunakan anggaran atau tidak hanya soal apakah itu bisa tadi yang sebelum Pak Soni bilang ya, apakah proses pemerintahan atau penggajian berjalan atau tidak, tetapi bagaimana juga intinya semangatnya adalah proses pengawalan anggaran yang sudah diusahakan untuk disepakati bersama DPRD itu dapat terwujud. Gitu. Baik, Pak Soni silakan Pak. Jadi ini menyangkut mengenai kekhawatiran ya secara politik. Ini tadi sebentar Pak, sekaligus mengingatkan apa yang disampaikan tadi oleh Bung Oce bahwa kalau logika macet tentu saja tidak macet juga. Sekarang pertanyaan paling sederhana jawabannya, ketika kemudian APBD itu disusun, karena PLT ini kebetulan pas bulan-bulan APBD, bulan-bulan OPD organisasi pemerintah daerah. Pertanyaan disusun. Lalu pertanyaannya, bagaimana siapa yang membahas, siapa yang menyusun, siapa yang menandatangani? Kalau nggak ditandatangani, andai kata DKI putaran sampai kedua, kemudian dilantik pada bulan Juni, lalu siapa yang akan menggaji karyawan selama 6 bulan? Bagaimana pembangunan bisa berlanjut? Bagaimana ribuan perizinan yang numpuk? Itu persoalannya. Betul. Jadi mesti harus ada orang yang mendapatkan mandat menyusun itu. Satu. APBD itu petunjuknya bukan Perpres. Pedoman APBD itu oleh Menteri Dalam Negeri. Maka dengan ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri pelaksana tugas itu mengawal antara lain juga APBD ini karena keluar Permendagri. Nah kalau Permendagri menunjuk PLT itu bulan Januari. Anda tidak setuju disebut bahwa itu mengatasnamakan Permendagri, mengatasnamakan Presiden. Otomatis melekat dalamnya sebagai pembantu Presiden di bidang pemerintahan ya Menteri Dalam Negeri. Karena itu ketika nyusun pedoman APBD juga nggak perlu mandat dari Presiden karena otomatis built-in dalam tugas pokok dan Jadi peraturan pemerintah tidak perlu ada terkait dengan undang-undang. Peraturan pemerintah nomor Undang-Undang 23 itu kan belum disusun, belum ada. Kalau nunggu itu ya nunggu setahun. Berarti kira-kira vakum 2017. Jadi kita ada PP itu nggak selesai 6 bulan, setahun Mas. Proses itu tidak mungkin. Inilah namanya kebijakan diskresi untuk mengamankan jalannya pemerintahan. Membantu gubernur petahana supaya tetap bisa disusun APBD. Cuma ada pembatasnya. Apa pembatasnya? Yang pertama, ini pembatasnya. Seorang PLT tidak boleh buat kebijakan baru keluar dari RKPD, rencana kerja pembangunan tahunan. Dan yang Anda lakukan ini tidak keluar RKPD? Tidak keluar. Kalau keluar saya coret sendiri. Tapi kok bisa nambah? Itu karena penyesuaian. Operasionalisasinya kembali penyesuaian. UMP dari 31 menjadi 33. Harga komponen dan seterusnya. Kemudian ada kelebihan penerimaan dan silpa. Pertanyaannya ini bisa disimpan atau bisa digunakan. Ketika ini digunakan, ya itulah tambahan itu. Itu pun untuk pengadaan lahan. Jawabannya boleh nggak boleh? Boleh karena rakyat melalui DPRD mengatakan oke. Jadi inilah legitimasi rakyat. 100 orang di DPRD yang mengatakan oke. Selesai sudah. Jadi ini tidak boleh keluar dari RKPD. Kembali ini penjabaran RPJMD 5 tahun. Ini penjabaran dari visi misi Jakarta Baru Ahok. Pak Jerry, Anda setuju bahwa ini tidak keluar dari RKPD? Angka yang saya sepakat tadi apa yang disampaikan Pak Soni. Sebetulnya harusnya karena Pak Soni ini kan melihat peraturan sebagai sumber bagaimana tindakan bisa dilakukan. Bung Oce, baik. Tapi kita tahan dulu, kasih sedikit ke Pak Jerry sebentar saja. Tetapi sedikit yang ingin saya sampaikan, sebenarnya semangatnya Pak awalnya ya Pak Ahok itu kan ingin melihat, kalau kita tilik lagi dari awal ya, sebetulnya kan awal yang diusahakan Pak Ahok itu supaya tidak cuti. Kenapa? Karena itu basisnya adalah supaya Pak Ahok itu walaupun dia sedang supaya tidak bertabrakan larinya ke soal tidak cuti ini berarti ya. Karena itu bisa ditarik lagi ke belakang karena begini, karena kalau misalnya cuti atau tidak sudah dipermasalahkan, ya itu kan akibatnya adalah kita melihat peraturan yang selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh PLT kan begitu. Tapi kalau memang pada saat itu kan juga belum putus di MK kan, apakah itu bisa cuti atau enggak? Karena memang itu yang sedang disampaikan karena awalnya adalah sebagai seorang petahana tentu. Jadi Anda sepakat dengan argumen apa yang disampaikan Pak Soni, karena itulah kemudian lebih baik tidak cuti saja begitu kan? Kalau saya inti jalan keluarnya begitu. Kalau kami di tim dari awal kita berpendapat bahwa kita berkeyakinan bahwa kita tidak ingin cuti, Pak Ahok tidak ingin cuti supaya dapat mengawal anggaran yang sudah memang diusahakan disepakati bersama dengan DPRD. Karena tujuannya awalnya adalah itu kan sebuah program yang memang sudah disusun gitu sebagai gubernur. Masa tiba-tiba
tiba-tiba di stop atau dihilangkan atau dimodifikasi ya dalam dengan berdasarkan peraturan yang sama-sama kita sedang perdebatkan kan begitu. Iya, iya. Itu yang Tapi menjadi kalau soal masalah tidak cuti gitu. Pak Soni menjadi salah satu yang menentang juga ini kan. Apa? Soal tidak cuti kampanye Pak. Bukan soal menentang. Iya. Undang-undang mengatakan harus cuti. Nah. Tapi ketika kemudian Bertabrakan kayak begini. mereka cuti, Depdagri tentunya akan menyiapkan. Ketika ada cuti siapa yang mengisi? Kepentingan kami adalah karena pemerintahan tidak boleh sedetik pun kosong. Semua proses pelayanan pemerintahan pembangunan harus jalan. Itulah kemudian diskresi Menteri Dalam Negeri. Posisinya ini. Kemudian, dilakukanlah semua langkah-langkah. Ya. Soal PP itu kenapa menjadi lama belum keluar juga Pak? Undang-Undang 23 itu PP-nya baru keluar 1. Undang-Undang 23 kan baru zaman PSB dikeluarkan. Ya. Jadi pelaksanaan tidak semudah itu. Nah, ketika ada kevakuman hukum seperti ini, yang penting prinsip dari asas pemerintahan, ya penting harus jalan. Semua pelayanan segala macam. Yang prinsip adalah itu. Nah, untuk keterbatasan PLT, semua kebijakan ketika kewenangan ditarik ke atas, kemudian harus seizin Menteri Dalam Negeri. Tentunya, jadi tidak menjadi murni PLT bisa membuat kebijakan seenak udelnya, tidak. Jadi satu, harus melanjutkan program-programnya sebagaimana dalam RKPD. Ini sudah kita pegang. Ya, ya. Ya, sudah pegang ini. Kedua, harus dapat izin Menteri Dalam Negeri ketika menandatangani Perda APBD. Itu batasannya Mas Heri Itu tadi. terbatas. Ya, batasannya itu. Betul, saya sepakat juga. Tetapi yang kami tim yang pelajari juga yang sampai sempat catat adalah yang mengenai undang-undang Pemda dan undang-undang administrasi pemerintahan. Pemerintahan, ya. Nah, itu ini kami di tim kita mengkaji dan kita juga ingin menanyakan juga mungkin Boleh. Depdagri dalam hal ini Kemdagri ya. Apakah Permendagri itu mengacu pada undang-undang yang undang-undang pemerintahan dan undang-undang administrasi tadi? Karena kan menurut pemahaman kami kan juga itu undang-undang kan tingkatnya di atas Lebih tinggi, ya. Nah, itu. Tapi sekali lagi Mas, semangatnya adalah sebetulnya yang menarik untuk diperdebatkan adalah cuti atau tidak, bukan masalah PLT. Iya, karena kalau Pak Soni ini menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan apa yang dari zaman Depdagri. Walaupun Pak Ahok sempat bilang tadi cacat kalau ditanya. Karena Pak Ahok itu melihat dari sudut pandang bagaimana untuk mengawal itu dengan persepsi bahwa dia tidak cuti gitu kan. Karena awalnya kan yang diusahakan dan diperjuangkan oleh tim adalah bagaimana supaya Pak Ahok nanti tidak cuti karena supaya bisa mengawal apa yang sudah direncanakan oleh Pak Ahok sebelumnya begitu kan. Jadi semangatnya adalah bagaimana itu supaya tidak berubah lah seperti itu kira-kira. Oke, nanti kita akan tanya lagi ke Bung Oce Madril. Nanti kita akan sambung lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Baik, kita bicara lagi soal Permendagri ini yang disebut tadi oleh Bung Oce Madril memperluas kewenangan undang-undang administrasi pemerintahan begitu. Ini memang disadari, memang sengaja dibuat lebih kewenangan PLT dalam Permendagri, terutama di pasal 9 itu. Nah, itu jelas karena gini, kalau PLT-nya itu pada bulan Januari, masih tidak akan bersentuhan dengan Perda APBD, tidak akan bersentuhan dengan OPD. Karena pada saat PLT selama 3,5 bulan itu kita bisa perkirakan pekerjaan apa yang mendesak selama 3,5 bulan. Nah, itu posisinya. Saya kira itu yang kemudian yang pertama pasti APBD, yang kedua pasti OPD karena 6 bulan setelah PP 18 benar-benar keluar, OPD harus selesai. OPD itu organisasi perangkat daerah. Yang lainnya rutin. Satu menjalankan fungsi pemerintahan, SKPD semuanya. Kedua menjaga ketentraman ketertiban masyarakat, mengawal pilkada serentak. Lah tambahnya 2 karena bulan ini. Tapi nanti kalau PLT-nya bulan Februari, tidak ada PPD. Tidak ada. Jadi fungsinya tergantung pada masa itu. Dimensi ruang dan waktu ya. Baik, kewenangan strategis yang Anda lihat itu seperti apa yang dilakukan sekarang oleh PLT saat ini? Saya pikir, selain APBD itu. Ya tadi menjalankan fungsi pemerintahannya. Cuman saya mau sedikit menanggapi aja soal bagaimana pilkada ini dilakukan ya dalam hal ada proses penyidikan PLT dan sebagainya karena petahana cuti ya. Karena begini menurut saya dan kami juga di tim, kita juga ingin melihat kenapa ini pilkada-pilkada ini kan dalam proses ya dilakukan pada saat proses penganggaran pada awal tahun dilakukan. Nah itu juga mungkin menjadi catatan bagi kami soal waktu ya. Betul. Bahwa kedepannya jangan sampai juga ya untuk menghindari kekisruhan seperti ini atau mungkin ketidaksesuaian itu untuk pelajaran kedepannya. Kedepannya bahwa nanti kalau bisa kedepannya ya pilkada jangan
pas bulan-bulan pada saat anggaran mau dianggarkan ya, walaupun itu secara peraturan misalnya PLT bisa melakukan itu, tapi kan untuk mencegah supaya tidak sampai Baiknya Januari Februari lah. itu. Oke, rupanya sudah ada kesepakatan di sini. Iya, Januari Februari lah. Baik, saya akan kembali ke Bung Oce Madril. Bung Oce, tadi Anda sempat terputus, bisa Anda mungkin ulangi lagi tadi. Ya, saya begini, ini ada persoalan dalam kebijakan Kementerian Dalam Negeri, ya. Ada persoalan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri. Kalau Anda perhatikan, itu kan kewenangan yang tadi diceritakan oleh Pak Soni panjang lebar dan seterusnya, itu kan bersumber dari Permendagri nomor 74 tahun 2016. Permendagri ini tentang apa sih? Permendagri ini kan judulnya tentang cuti di luar tanggungan negara bagi kepala daerah. Di dalam Permendagri inilah kemudian diselipkan satu pasal mengenai kewenangan dari pejabat PLT. Makanya ini yang menurut saya, ini ada persoalan dalam dasar hukum dari PLT itu. Itu pertama, bahwasanya aturan ini mestinya mengatur tentang cuti bagi kepala daerah yang maju dalam pilkada. Tetapi kemudian ada pasal 9 di mana di situ diselipkan kewenangan dari pejabat pelaksana tugas. Diselipkan. Kemudian apa yang tadi saya sampaikan bahwa Menteri Dalam Negeri mengatasnamakan presiden, di dalam pasal Permendagri itu dikatakan bahwa pemberian cuti, kemudian pengangkatan pejabat PLT itu dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama presiden. Jadi Permendagri kemudian mendaku atau mengakui atau dalam tanda kutip mengklaim bahwa dia bertindak ini atas nama presiden loh. Ya. Kan tidak pernah presiden memberikan mandat itu kemudian mendelegasikan itu kepada Kementerian Dalam Negeri atau Menteri Dalam Negeri. Oke. Jadi inilah yang saya sebut dengan ini ada persoalan dari sisi landasan hukum, bahwasannya ada persoalan yang keliru dari peraturan Menteri Dalam Negeri. Ini ada kesan tergesa-gesa, kemudian ketidakcukupan alas kewenangan dari sisi hukum, yang bisa kemudian menjadi persoalan di kemudian hari. Ya, baik. Dan coba kita perhatikan dengan aturan pelantikan kepala daerah ya. Kita bandingkan dengan aturan yang kira-kira hampir sama begitu. Ada peraturan presiden yang mengatur mengenai pelantikan terhadap kepala daerah terpilih. Gubernur itu dilantik oleh presiden, itu diatur dalam peraturan presiden. Kalau presiden tidak bisa, diwakilkan oleh wakil presiden. Kalau tidak bisa, baru diberikan kepada Menteri Dalam Negeri. Tetapi ini diatur dalam peraturan presiden. Karena memang presiden kemudian memberikan mandat, memberikan perintah kepada bawahannya. Tetapi ada peraturan yang dibuat oleh bawahan mengatasnamakan atasan. Ini keliru menurut saya. Baik. Disitulah menurut saya Permendagri ini menjadi persoalan karena tidak tepat materi yang diaturnya. Kemudian yang kedua, Permendagri ini memberikan pengaturan yang memperluas ya, memperlebar kewenangan dari pejabat pelaksana tugas. Baik. Jadi ini yang kemudian menjadi persoalan. Alas kewenangan dari Pak Soni ini kan hanya berbekal peraturan Menteri Dalam Negeri. Sementara ada peraturan undang-undang yang kemudian berkata sebaliknya. Nah, disinilah akan muncul persoalan hukum. Bahwasanya jalannya pemerintahan akan terganggu dan seterusnya, itu persoalan lain. Tapi ada persoalan hukum yang mesti juga dipertimbangkan dalam hal ini, bahwa ada peraturan perundang-undangan yang terlangkahi atau kita tangkap poinnya, Mas. Dilanggar oleh peraturan Menteri Dalam Negeri, yang itu menjadi kewenangan alas kewenangan dari Pak Soni dalam melakukan banyak hal begitu. Baik. Nah, ini kan akan menimbulkan bahasanya mungkin cacat prosedur, cacat hukum dalam proses pembahasan itu. Justru kemudian kita juga bisa mempertanyakan, ini produk pembahasan, produk dokumen yang dihasilkan oleh pejabat PLT, apakah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen yang dihasilkan oleh pejabat definitif? Itu pertanyaan langsung bisa dijawab oleh Pak Soni. Baik, Pak Soni, silakan Pak Soni. Cukup banyak tadi yang ditanyakan juga oleh Bung Oce Madril. Ya, yang pertama memang dasarnya Permendagri itu apakah tergesa-gesa, jawabnya iya. Memang tergesa-gesa? Ya, tergesa-gesa, masalahnya pasal mengenai Undang-Undang Nomor 10 2016 yang mengatur cuti di luar tahun negara itu sedang di MK kan posisinya. Nah, sehingga ketika kemudian menjelang proses ini pengisian kenapa tidak diatur di peraturan presiden, Pak? Ya, tahu jadwal pemilu, jadwal kampanye sudah mulai.
Dan Pak Ahok harus memutuskan cuti atau tidak cuti. Posisinya begitu kan posisinya. Ya sudah, ketika dia cuti, maka harus ada sesuatu yang langsung mengisi. Maka dengan berbagai pertimbangan, termasuk juga 3 undang-undang yang kita pertimbangkan, mulai dari Undang-Undang 17, Undang-Undang 23 sampai Undang-Undang 34, apabila pejabat pemerintahan berlarangan menjalankan tugasnya, maka atasan pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai pelaksana harian pelaksana tugas. Maka inilah kemudian Bapak Mendagri melaporkan kepada Presiden. Nah, ada 2 kedudukan bedanya antara penjabat kepala daerah dan pelaksana tugas kepala daerah. Ya, di bawahnya kalau penjabat kepala daerah ketika akhir masa jabatan diisi oleh PJ kepala daerah. Inilah yang kemudian dilantik oleh Presiden, PSK Presiden. Tapi kalau di tengah-tengah ini yang sifatnya mengganti sementara, namanya pelaksana tugas. Seharusnya ketika kemarin itu sudah pelaksana tugas, prosedurnya juga beda. Ini nggak dilantik. Kalau penjabat Presiden dilantik. Tapi kalau pelaksana tugas tidak perlu dilantik. Dia orang yang sudah pegang kepres mengenai jabatan eselon 1. Nah, karena itu pelaksana tugas tidak dilantik, tapi hanya penyerahan kewenangan dari Pak Ahok diserahkan kepada Presiden langsung tidak mungkin. Melalui Menteri Dalam Negeri, Mendagri menyerahkan kepada pejabat eselon 1 yang notabene diangkat oleh Presiden untuk pelaksanaan tugas. Sehingga sebenarnya yang menjadi PLT Gubernur itu adalah Menteri Dalam Negeri. Cuma yang melaksanakan akhirnya ditugaskan kan tidak mungkin itu dia. Itu ditanyakan oleh Bung Oce bahwa kenapa tidak peraturan presiden saja yang dibuat. Ya, itu mungkin dalam perspektif hukum kita bisa masukan-masukan bisa kita terima. Dalam kondisi seperti memang butuh waktu 1 minggu harus segera mengisi, ya sudahlah yang paling praktis karena tugas utama mengawal APBD sementara APBD di pedomannya adalah Menteri Dalam Negeri, kan pedomannya. Dan kita melaksanakan tugasnya Menteri Dalam Negeri posisinya. Kita sebagai Mendagri ya posisinya, ya sudah kita kawal APBD dengan peraturan menteri yang sama. Jadi pada saat yang sama peraturan pedoman APBD dikeluarkan oleh Mendagri, pelaksana tugas dikeluarkan oleh peraturan Menteri Dalam Negeri. Soal nanti dalam perspektif kemudian ada kekurangan dalam perspektif hukum, masukan itu bisa kita kaji, kita terima ya. Tetapi yang prinsip adalah dalam pemerintahan sedetik pun tidak boleh kosong. Itu harus berjalan. Saya masih belum menangkap soal kenapa tidak peraturan presiden itu tadi kenapa Pak? Ya posisinya karena pedoman APBD sendirinya satu adalah disusun oleh Menteri Dalam Negeri, yang kedua kita bukan dilantik tapi adalah melaksanakan tugas Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri adalah pembantu Presiden secara otomatis ya kita melaksanakan tugas. Jadi Anda tidak setuju kalau disebut bahwa Permendagri ini kemudian klaim atas nama Presiden? Saya tidak mengatakan atau klaim atas nama Presiden. Yang jelas itu sebagai pedoman acuan saya bertugas untuk dan atas nama Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Dalam Negeri sebenarnya adalah Menteri yang menjadi pembantu secara Presiden. Jadi oleh karena itulah dalam perspektif 3 hari harus menyiapkan segala sesuatu, keluarlah Permendagri karena ada 51 daerah yang menjalankan tugas ini seperti sudah keliru. itu. Saya kira itu intinya. Permendagri sudah keliru bagaimana? Ya. Begini, Permendagri ini kan sudah kelirunya begini. Permendagri sudah mengakui kok kalau kewenangan pemberian cuti kepada gubernur ya, bukan bupati wali kota ya, kepada gubernur, kemudian kewenangan pengangkatan PLT itu kewenangan presiden, bukan kewenangan Mendagri. Kan Permendagri sudah bilang begitu. Tetapi Permendagri mengatakan bahwa ini kewenangan presiden yang diatasnamakan kepada Menteri Dalam Negeri. Itu yang menjadi persoalan menurut saya. Permendagri kemudian bertindak seolah-olah atas nama presiden. Itu sudah ada di Permendagri. Di situ menurut saya kelirunya. Mestinya mandat itu kalau memang atas nama presiden pemberian cuti, kemudian pengangkatan PLT itu diangkat oleh presiden, diatur saja dalam peraturan presiden. Kan membuat peraturan presiden juga tidak serumit peraturan pemerintah, ya tidak serumit membuat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Permendagri sudah mengakui kok kalau itu kewenangan presiden. Jadi dan dalam struktur pemerintahan ketatanegaraan memang yang memegang mandat kekuasaan pemerintahan adalah presiden. Kemudian itu dilaksanakan dalam hal-hal tertentu oleh Menteri Dalam Negeri yang dijelaskan dalam undang-undang. Tetapi kalau tidak diberikan, jangan sekali-kali kemudian Menteri Dalam Negeri merasa bahwa itu kewenangan dia gitu. Jadi ini yang keliru menurut saya. Permendagri ini yang menurut pandangan saya ini keliru. Kemudian dijadikan dasar kewenangan bagi Pak Soni dalam mengutak-atik banyak hal. Ada satu pasal misalnya dalam Permendagri di pasal 9 itu dikatakan boleh melakukan pemindahan pergantian pejabat. Yang kalau kita bandingkan dalam undang-undang pilkada, bahkan undang-undang pilkada sekalipun melarang pejabat definitif
untuk melakukan itu dalam masa pilkada. Tetapi Permendagri membolehkan. Yang Ini definitif konteksnya bukan saja SOTK tidak loh, boleh. Pak Sony ya. Kalau SOTK saya agak paham. Hanya menandatangani dokumen perdanya. Tetapi kalau memindah kepegawaian ya, merubah pejabat. Ini kalau misalnya Pak Sony tiba-tiba mengganti kepala dinas itu dibolehkan oleh Permendagri. Ya. Padahal Ini undang-undangnya keliru tidak menurut boleh. saya. Dalam undang-undang Disinilah saya mengatakan bahwa dasar hukum Pak Sony melakukan banyak hal ini keliru. Saya paham bahwa ada persoalan anggaran memang, ada persoalan pembahasan. Tetapi dasar hukum Pak Sony melakukan banyak hal itu problem dan bisa digugat secara hukum. Dan saya tadi tunjukkan bahwa ada persoalan-persoalan di dalam Permendagri mengatasnamakan presiden, kemudian memperluas kewenangan yang secara mandat itu dilarang oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, tetapi dalam Permendagri dibolehkan. Baik. Ini di sini persoalannya ya, bahwasanya pemerintahan berjalan itu oke. Tetapi ada persoalan hukum yang mestinya menurut saya kondisinya dipahami maksudnya seperti itu ya. Berjalan pilkada serentak. Ini kan sudah lama diputuskan. Baik. Mestinya juga Kementerian Dalam Negeri ya ini bisa mempersiapkan banyak hal. Tapi kalau dasar kewenangan Pak Sony mengambil banyak kebijakan dirumuskan secara tergesa-gesa, sementara Pak Sony berimplikasi pada 2 triliun, 3 triliun dan seterusnya. Ini kan berbahaya kalau cara pengambilan keputusan seperti itu. Baik. Silakan Bung Jerry tambahan. Mungkin semua kompleksitas hukum, kontradiksi produk hukum ini tidak akan terjadi kalau saja masalah yang pertama tadi. Ini kan sentral isunya adalah masalah cuti atau tidak. Kalau itu sudah ditetapkan dan sudah diloloskan dan sudah dikabulkan oleh MK, misalnya Pak Ahok misalnya tidak cuti atau misalnya cuti, jelas itu produk hukum. Karena tadi seperti Pak Sony bilang, ini kan Permendagri ini jadi golnya soal cuti aja nih ya. Dalam keadaan yang tergesa-gesa ya kan, nah itu menyebabkan mungkin ya mungkin secara teks, secara kontekstual ini mungkin tidak bisa sempurna untuk bisa dijadikan landasan untuk mendefinisikan apakah itu PLT itu fungsinya seperti apa. Karena kalau yang seperti yang kami baca di Undang-Undang Keuangan Daerah itu secara eksplisit ditegaskan bahwa wewenang untuk anggaran itu adalah kepala daerah bukan PLT. Nah makanya ini kan ada banyak kontradiksi, banyak tabrakan. Nah saya pikir ini juga tanggung jawab juga dari para penyelenggara pemilu. Kenapa mereka mereka tahu hal-hal seperti ini di mana itu dilaksanakan pada saat seperti tadi dibilang pada saat tahun-tahun untuk adanya mulainya anggaran ya, mestinya jangan dilakukan pada saat itu. Jadi mestinya mereka harus mengantisipasi jangan sampai sudah tahu produk-produk hukumnya tidak sempurna ditambah lagi dengan sikap yang tergesa-gesa mungkin dari Kemendagri untuk membuat ini gitu kan, yang menyebabkan sekarang menjadi lebih rumit. Kalau saja ini tidak terjadi yang soal cuti itu, saya rasa ini akan lebih beres begitu. Baik, singkat saja penutup Pak, sebagai penutup. Berarti ini Anda tidak khawatir Permendagri ini nanti akan dipermasalahkan? Tapi sekali lagi, pemerintahan harus berjalan, pembangunan harus jalan, pelayanan harus jalan. Dari perspektif pemerintahan itu oke. Ya, dari sisi hukum, dari landasan sisi hukum ini, tadi. kemudian dari sisi protokoler pemerintahan juga jelas. Kepala gubernur, kepala daerah secara petahana menyerahkan kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Kan kira-kira posisinya, bahasanya. Ini dalam protokoler ya. Mendagri menyerahkan kepada saya, tolong laksanakan karena orangnya cuma satu saya. Padahal dibutuhkan orang butuh PLT. Tadi kondisi itu dipahami oleh Bung Ucet, tapi soal landasan Permendagrinya ini. Itu bisa sebagai masukan. Sebagai masukan kita bisa juga dimengerti, kami juga pahami untuk bagian dari penyempurnaan. Tapi sesuatu sekarang itu harus berjalan. Belum lagi rencana Anda sekarang akan merampingkan SKPD begitu. Itu petugas PP. Jadi kalau itu padahal di dalam peraturan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu yang definitif pun dilarang ketika 6 bulan menjelang. Di dalam undang-undang tidak ada kalimat kepala daerah definitif, pelaksana tugas maupun PJ juga nggak ada. Jadi kepala daerah itu pengertiannya kalau mau di breakdown ada definitif, ada yang pelaksana tugas, ada penjabat. Jadi namanya fake-nya kepala daerah. Kepala daerah saja ya. Sehingga ya kalaupun kepala daerah cuma statusnya ada, bedanya cuma satu. Kalau itu pelaksana tugas harus seizin Mendagri. Kalau definitif langsung bisa lakukan. Itu saja bedanya. Kewenangannya sebenarnya nggak beda. Kita lihat nanti apakah ada problem hukum atau tidak di kemudian hari. Kita harapkan tidak, tapi mungkin nanti menjadi evaluasi juga soal Permendagri ini. Tentu saja kita akan lihat perkembangannya. Apakah akan ada riak-riak kecil lagi yang muncul? Karena Pak Ahok sudah mengatakan bahwa ini kemungkinan cacat prosedur begitu ya. Tapi kita lihat bagaimana Pak Sony bekerja. Terima kasih Pak Sony, terima kasih Bung Jerry dan juga Bung Oce Madril. Terima kasih atas waktunya bergabung dari Yogyakarta untuk CNN Indonesia Prime News. Selamat malam. Terima kasih.